Halo, nama saya Jessica, NPM 1942119. Saya dari kelas 2 AKMC. Hari ini saya akan memberikan penjelasan atau pembahasan jawaban UTS ALBI 2020 kemarin. Jadi, yang pertama itu ada soal nomor 1 tentang manufacturing financial statement. Jadi mini company-nya ada dikasih tahu data-data yang diperlukan dalam membuat laporan manufacturing ini. Jadi yang untuk nomor 1 ini disuruh menyiapkan COGM, COGS sama income statement. Jadi langkah pertama untuk mengerjakan soal ini saya diawali dengan mencari direct material. Jadi direct material ini saya ambil dari beginning raw materials-nya 550.000 ditambah dengan pembelian materials atau purchase material 450. Maka dapat material available for use-nya itu 1 juta. Kemudian ending raw materials-nya itu 750.000, terus dikurangin, jadi total direct material use in production itu 250.000. Kemudian di soal juga diketahui direct labor-nya itu 350.000. Kemudian langkah selanjutnya itu cari overhead-nya. Untuk overhead ini data-data yang masuk ke dalam overhead itu depreciation expense, plan equipment-nya 70.000, rent expense plan-nya 64.000, indirect materials 176.000, supervisor salaries expense plan-nya 60.000, kemudian utilities expense plan-nya 62.000. Kemudian itu ditotalin dapat hasil dari overhead-nya itu 432.000. Setelah mendapatkan direct material, direct labor, sama overhead, baru kita dapat mengerjakan COGM-nya. Jadi dalam mengerjakan COGM ini kita menambahkan direct material, direct labor, dan overhead. Jadi total dari direct material 250, direct labor 350, overheadnya 432.000. Berarti total manufacture cost edit-nya itu 1.032.000. Kemudian diketahui di soalnya ada beginning WIP, maka kita tambah dengan beginning WIP, kemudian kita kurangi juga dengan ending WIP sebesar 420.000. Jadi cost of goods manufacture-nya itu 1.292.000. Setelah mendapatkan COGM-nya ini, kita mencari COGS-nya. Dari untuk mengerjakan COGS ini, kita ambil dari COGM yang tadi yang kita cari itu sebesar 1.292.000, kita kurangin dengan kita tambahin dengan beginning finish good-nya 350, maka COGS available for sale-nya itu 1.642.000. Kemudian kita kurangin dengan ending finish good-nya sebesar 730.000. Maka total COGS-nya itu 912.000. Setelah kita mencari COGM dan COGS, yang terakhir itu mencari income statement-nya. Jadi income statement-nya itu di soal juga ada diketahui sales-nya itu sebesar 650.000. Kemudian dikurangi dengan sales discount-nya 15.000, jadi net sales-nya itu 635.000. Terus kita kurangi lagi dengan COGS-nya sebesar 912.000, maka rugi atau rugi kotornya, gross loss-nya itu sebesar 277.000. Kemudian kita harus kurangin dengan operating expense-nya, yaitu depreciation expense, administration equipment sebesar 14.000, rent expense administration office-nya 72.000, rent expense sales office-nya 89.000, supplies expenses administration office-nya 34.000,
Other expense administration office 19.000. Salaries expense administration 78.000. Salaries expense marketingnya 58.000. Utilities expense administration office-nya 39.000. Utilities expense sales office 48.000. Jadi total operating expense-nya itu 451.000. Kemudian kita tambahkan dengan gross loss-nya tadi itu, jadi net loss kita sebesar 78.000. Maka penyelesaian untuk nomor 1 udah selesai. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 itu tentang accounting based costing. Jadi kita disuruh mencari overhead cost per unit menggunakan plan wide rate based on direct labor hours. Jadi yang untuk nomor 2 ini untuk nomor 2 bagian 1 plan wide, jadi kita budgeted annual overhead dibagi dengan driver overheadnya. Jadi total overhead diketahuinya itu sebesar 1.320.000, kemudian dibagi dengan 440 karena didapatkan dari total direct labor hours-nya. Jadi hasil overhead rate-nya itu sebesar $3. Ini untuk model A, $3 dikali 140.000 didapatkan dari direct labor hours model A-nya. Kemudian hasilnya itu 420.000. Model B direct labor hours-nya itu 300.000 dikalikan dengan overhead rate-nya $3, jadi totalnya $900.000. Kemudian jadi the unit cost-nya untuk dua model ini total overhead-nya yang tadi itu dibagi dengan jumlah produksi per tahunnya. Jadi untuk model A 420.000 dibagi 30.000, harga per unitnya itu $14. Untuk model B 900.000 dibagi 300.000 unit, jadi total per unitnya itu $3. Kemudian untuk nomor 2 bagian 2-nya disuruh mencari overhead cost per unitnya menggunakan activity based costing atau biasa kita kenal dengan ABC system. Jadi untuk mencari ini pertama kita harus mencari rate-nya untuk setiap activity-nya. Jadi di soal juga diketahui ada 4 activity. Yang pertama itu setup cost, inspection cost, maintenance, sama maintenance. Jadi untuk yang pertama itu mencari setup cost-nya 360.000 dibagi dengan 100 ini didapatkan dari production runs model A dan model B nya. Jadi 40 tambah 60 100, maka rate untuk setup cost ini $3.600. Untuk inspection cost berarti 280.000 dibagi 2.000 dibagi dengan inspection hours-nya 2.000, maka totalnya adalah $140. Untuk maintenance totalnya 320.000 dibagi dengan total mesin hours-nya 220.000, maka hasilnya itu $1.45. Kemudian maintenance-nya 360.000 dibagi dengan 100.000, maka totalnya itu ada $3.6. Kemudian kita mencari overhead cost-nya untuk setiap model. Jadi untuk model A 3.600 dikali dengan 40 sama dengan 144.000. 40 ini didapatkan dari soal yang production run model A nya 40. Jadi
semua total yang dikalikannya ini dari model A. Lalu untuk inspection cost-nya 140 dikali dengan 800, totalnya 112.000. Kemudian mentioningnya 1,45 dikali dengan 20.000 hours sama dengan 29.000. Kemudian 3,6 dikali dengan 10.000 maintenance hours-nya, jadi totalnya 36. Maka untuk total overhead-nya ini 321. Jadi cost per unitnya itu 321 dibagi 30.000. Maka unit per overhead cost-nya per unit $10.7. Untuk yang model B berarti 3.600 dikali dengan production run-nya 60, jadi dapatnya 216. Kemudian inspection cost-nya 140 dikali 1.200 inspection hours, jadi 168.000. Kemudian 1,45 dikali dengan 200.000 mesin hour, maka didapatkan 290.000. Kemudian 3,6 dikali 90.000 dari maintenance hours, kita dapatkan 324.000. Maka total overhead-nya itu 998.000. Kemudian dibagi 300.000 unit, maka overhead per unitnya itu 3,33. Itu untuk penjelasan nomor 2 bagian 2-nya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu tentang cost behavior. Jadi di sini kita disuruh menentukan menentukan high-low method. Jadi untuk nomor 3 kita disuruh untuk nomor 3 ini ada dikasih table, terus kita tentukan yang mana high point, yang mana low point, terus menggunakan high-low method kita cari variable rate-nya, terus kita cari fixed cost-nya. Jadi yang untuk nomor 3 bagian nomor 3 A-nya, untuk high point-nya itu di bulan Maret. Repairing mesinnya itu 557 dan total cost-nya itu 8.640. Kemudian untuk low point-nya itu repairing mesinnya 35 dan total cost-nya itu 270, terdapat di bulan Januari. Kemudian untuk yang B-nya kan kita disuruh untuk mencari variable rate-nya. Jadi variable rate ini harga tertinggi dikurangi dengan harga yang terendah, kemudian poin tertinggi dikurangi dengan poin yang terendah. Jadi 8.640 dikurangi dengan 770. Kemudian 557 dikurangi 35. Jadi 7.870 dibagi dengan 522, maka variable rate-nya itu 15,07. Kemudian kita disuruh, yang B-nya kita disuruh cari fixed cost per month. Jadi fixed cost-nya itu memiliki rumus Y sama dengan F tambah V kali X. Maka untuk mencari ini kita boleh menggunakan nilai yang tertinggi ataupun yang terendah. Di sini saya menggunakan nilai yang terendah, jadi Y-nya itu 770, terus F-nya itu yang akan kita cari ditambah dengan variable V, variabelnya itu 15,7 dan dikali X-nya itu 35. Maka 770 sama dengan F tambah 527,45. Jadi 770 dikurangi 527,45 sama dengan X, jadi sama dengan F, maka F-nya itu adalah 242,55. Jadi fixed cost-nya itu
242,55. Kemudian yang C-nya kita disuruh mencari cost formulanya. Jadi untuk cost formulanya itu yang rumus yang tadi, Y sama dengan F tambah V kali X. Jadi Y-nya itu sama dengan F yang tadi didapatkan 242,55 ditambah dengan V variable rate yang tadi udah kita cari 15,07 dikali dengan X. Itu pembahasan untuk nomor 3. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 itu tentang standard costing. Jadi di sini standard costingnya udah dia ada memberi kita info budgeted overheadnya, budgeted cost yang dia tentukan. Kemudian ada dikasih tahu juga actual cost yang dikeluarkannya. Jadi untuk nomor 4 ini kita ada disuruh cari direct material price sama and usage variance, terus direct labor rate and efficiency variance, variable overhead spending and efficiency variance, dan terakhir itu fixed overhead spending and volume variance. Jadi yang untuk nomor 4 yang A-nya itu direct material price and usage variance. Jadi rumus untuk mencari NPV ini yaitu actual price dikurangin dengan standard price dikali dengan actual quantity. Dan dapat diketahui actual price-nya itu 5,80 dikali dengan actual quantity-nya 465.000. Hasilnya itu 269.700. Kemudian SP dikali dengan standard price-nya dikali dengan actual quantity-nya, berarti standard price-nya diketahui 6, terus actual quantity-nya 465. Jadi dapatnya 2.790.000. Jadi di antara actual price dan standard price-nya ini memiliki selisih sebesar 93.000 dan itu termasuk ke favorable. Terus untuk material usage variance-nya memiliki rumus actual quantity dikurangin dengan standard quantity dikali dengan standard price. Nah, dari rumus itu dibagi lagi jadi saya bagi menjadi 2. Jadi ada actual quantity dikali dengan standard price sama standard quantity dikali dengan standard price. Yang pertama itu cari actual quantity-nya dikali dengan standard price-nya, berarti actual quantity 491.400. Ini totalan ini didapatkan dari actual quantity-nya itu sebesar 465.000. Kemudian ada beginning inventory-nya sebesar 26.400. Jadi 465.000 ditambahkan dengan beginning inventory 26.400, maka actual quantity dalam pemakaian materialsnya itu 491.400. Kemudian dikali dengan standard price-nya 6, maka totalnya itu 2.948.400. Kemudian standard quantity dikali dengan standard price-nya, standard quantity 490.000 dikali dengan 6 dapat ditotalkan 2.940.000. Maka selisih di antara actual quantity dan standard quantity-nya ini sebesar 8.400, dan ini termasuk ke dalam unfavorable. Kemudian yang B-nya disuruh mencari direct labor rate dan efficiency variance. Jadi untuk mencari direct labor rate-nya ini, direct labor rate variance-nya memiliki rumus actual rate dikurangin dengan standard rate dikali dengan actual hours.
Jadi seperti yang di atas, rumus ini dibagi lagi menjadi dua. Jadi terdapat actual rate dikali dengan actual hours dan standard rate dikali dengan actual hours. Yang pertama itu actual rate-nya diketahui 13, kemudian actual hours-nya 150.000, maka total yang didapatkan 1.950.000. Kemudian standard rate-nya itu 12 dan actual hours-nya 150.000, maka total yang didapatkan itu 1.800.000. Maka selisih di antara actual rate dan standard rate ini terdapat 150.000, dan ini termasuk ke dalam unfavorable karena actual rate-nya lebih tinggi daripada standard rate. Kemudian labor efficiency variance memiliki rumus actual hours dikurangi dengan standard hours dikali dengan standard rate. Jadi dibagi dari rumus ini kita bagi lagi menjadi dua, yaitu actual hours dikali dengan standard rate, terus standard hours dikali dengan standard rate. Jadi actual hours-nya itu 150.000 dikali dengan 12 standard rate, maka total yang didapatkannya itu 1.800.000. Dan standard hours-nya itu 140.000 dan standard rate-nya itu 12.000, maka total yang didapatkan itu 1.680.000. Maka terjadi selisih di antara actual hours dan standard hours-nya itu 120.000. Dan ini termasuk ke dalam unfavorable karena actualnya itu lebih besar dibanding standarnya. Jadi di sini terdapat flexible budget variance-nya itu 270.000 dan itu termasuk ke dalam unfavorable. Terus yang ketiganya ini disuruh mencari variable overhead spending and efficiency variance. Jadi ini rumusnya itu OSV sama dengan A4 dikurangi dengan S4 dikali AH. Terus A4 dikali AH itu udah diketahui langsung dari soal 1.420. Jadi kita nggak usah cari lagi, langsung ada. Kemudian S4 dikali AH-nya itu standard variable overhead-nya itu 10 dikali dengan actual hours-nya 150. Jadi totalnya itu 1.500.000. Jadi antara A4 dan S4 ini memiliki selisih 80.000, di mana A4 lebih kecil daripada S4. Maka 80.000 ini termasuk ke favorable. Kemudian rumus keduanya untuk mencari variable overhead-nya itu variable overhead efficiency variance. Jadi OEV sama dengan AH dikurangi SH dikali dengan S4. Jadi AH dikali S4-nya itu 10. S4-nya itu 10 dikali dengan AH 150.000, maka 1.500.000. Kemudian SH dikali dengan S4 itu SH-nya 140.000 dikali dengan S4-nya 10, maka didapatkan 1.400.000. Selisih dia untuk OEV ini antara actual hours dan standard hours-nya itu sebesar 100.000, dan itu termasuk ke unfavorable karena actual hours-nya itu lebih besar daripada standard hours-nya. Jadi di sini terdapat flexible budget variance-nya yaitu sebesar 20.000, dan itu 20.000 itu termasuk ke unfavorable. Kemudian yang terakhirnya itu disuruh mencari fixed overhead spending and volume variance. Nah, jadi di sini kita memiliki rumus overhead standard
overhead spending variance-nya itu sama dengan A4 dikali dengan S4 dikali A4 dikali dengan S4 dikali dengan AH. Jadi A4 ini saya ulangi yang untuk nomor bagian 4-nya itu OSV-nya itu memiliki rumus A4 dikurangi dengan S4 dikali dengan AH. Kemudian overhead volume variance-nya itu AH dikurangin SH dikali dengan S4. Jadi dibagi lagi rumusnya itu, jadi terdapat A4 dikali AH, kemudian S4 dikali dengan AH. Jadi A4 dikali AH ini udah diketahui langsung dari soalnya sebesar 920.000. Kemudian S4 dikali AH-nya itu standar fixed overhead rate-nya ini 6 dikali dengan AH-nya 150.000. Kemudian jadi 6 dikali 150.000-nya ini hasilnya 900.000. Kemudian overhead volume variance-nya memiliki rumus AH dikurangin SH dikali S4. Jadi AH dikali S4 sama dengan itu 150.000 dikali 6 dapat hasil 900.000. Kemudian SH dikali S4, SH-nya 140.000 dikali S4-nya 6, maka total yang didapatkan 840.000. Jadi yang selisih OSV antara A4 dan S4 yaitu 20.000, dan itu termasuk ke unfavorable karena actual fixed overhead rate-nya itu lebih besar dibanding dengan standarnya 900.000. Kemudian OVV-nya memiliki selisih 60.000. Dan ini termasuk ke unfavorable juga karena actual hours-nya itu lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan standard hours-nya. Jadi itu termasuk unfavorable. Maka di sini terdapat flexible budget variance-nya itu 80.000 dan itu termasuk ke dalam unfavorable. Jadi itu sekian dari penjelasan untuk nomor 4-nya. Kemudian kita masuk ke penjelasan nomor 5, soal terakhir, yaitu tentang job order costing. Job order costing. Jadi di sini untuk mengerjakan job order costing itu kita harus disuruh mencari predetermined overhead rate-nya. Kemudian kita cari ending balance untuk setiap jobnya di akhir bulan. Terus kita cari ending balance WIP, work in process-nya, terus COGS-nya, dan sales revenue untuk bulan Agustus. Jadi yang untuk nomor 5 ini, bagian satunya, kita hitung predetermined overhead rate-nya itu menggunakan direct labor cost. Jadi predetermined OH ini kita dapatkan dari info dari soalnya itu di awal bulannya itu 1.200 ditambah 980.000 itu didapatkan dari applied OH dari job AA1 dan job AA2. Kemudian kita bagi dengan 2.100 ditambah dengan 1.800. Itu kita dapatkan dari direct labor job AA1 dan job AA2. Itu di tabel yang atasnya. Maka 2.180 dibagi dengan 3.900, maka didapatkannya 0,56. Kemudian kita kalikan dengan 100, maka presentasi yang kita ambil untuk predetermined overhead ini 56%. Kemudian kita hitung ending balance untuk setiap jobnya di akhir bulan. Jadi di sini di bulan Agustus terdapat 3 job, yaitu job AA1, AA2, dan job BB1.
Jadi di soal juga diketahui direct material, direct labor-nya, dan kita harus mencari apply OH-nya. Jadi untuk job AA1 ini diketahui beginning balance-nya 6.500. 6.500 ini kita dapatkan dari soal yang di tabel atasnya itu. Job AA1 terdapat direct materialnya 3.200, direct labor-nya 2.100, applied OH-nya itu 1.200. Jadi total penjumlahan dari 3 ini hasilnya itu 6.500. Kemudian ditambah dengan direct materials-nya itu untuk bulan Agustus ini direct materials-nya 800, kemudian direct labor-nya 1.200. Kemudian kita juga harus mencari applied OH-nya. Jadi applied OH-nya ini kita menggunakan overhead rate based on direct labor cost. Jadi kita hitung presentasi applied OH-nya itu dari direct labor-nya. Jadi tadi kita udah menghitung predetermined OH sebesar 56%. Jadi 56% ini kita kali dengan direct labor job AA1 ini sebesar 1.200. Jadi 56% dikali 1.200, kita dapatkan apply OH sebesar 672. Maka ending balance-nya itu beginning balance 6.500 ditambah direct material ditambah direct labor 1.200, direct materialnya 800 tadi, terus apply OH-nya 672, maka ending balance untuk job AA1 ini 9.172. Terus kemudian di job AA2 cara pengerjaannya untuk mencari ending balance juga sama. Beginning balance-nya sebesar 4.980 kita dapatkan dari tabel soal yang di atasnya, yang ada direct materialnya sebesar 2.200 ditambah dengan direct labor 1.800 ditambah dengan apply OH-nya 980. Maka beginning balance-nya itu diketahuinya 4.980. Kemudian kita tambahkan dengan direct material yang dibutuhkan pada bulan Agustus ini sebesar 2.100, kemudian kita tambah dengan direct labor 1.300. Untuk mencari apply OH-nya sama, jadi 1.300 ini kita kali dengan 56%. Maka apply OH untuk job AA2 ini sebesar 728. Jadi ending balance untuk job AA2 ini adalah sebesar 9.108. Kemudian untuk ending balance job BB1 ini tidak terdapat beginning balance karena job BB1 ini termasuk job baru, job yang terjadi di bulan Agustus ini. Jadi job BB1 ini hanya ending balance-nya hanya dimulai dari direct materials-nya 600, direct labor-nya 1.200, applied OH-nya 1.200 dikali dengan 56%, maka terdapat apply OH-nya sebesar 672. Maka ending balance untuk job BB1 ini sebesar 2.472. Kemudian yang terakhir, kita disuruh untuk mencari ending balance of WIP, cost of goods sold, dan sales revenue for August. Jadi di soal diketahui kalau ada kalimat bahwa before the end of August job AA1 dan BB1 ini udah selesai kemudian terjual. Jadi berarti job AA2 ini belum selesai dan akan dilanjutkan untuk di bulan depannya. Maka WIP, ending balance untuk WIP-nya itu adalah job AA2 sebesar 9.108. Kemudian COGS-nya itu adalah job AA1 ditambah dengan job BB1 karena udah selesai dan terjual. Jadi job AA1 itu sebesar 9.172 ditambah dengan job BB1 2.472, berarti sama dengan
total COGS-nya itu sebesar 11.644. Kemudian kita mencari sales revenue-nya untuk Agustus. Jadi untuk Agustus ini diketahui di soal untuk menjual jobnya ini kita tambah 30%. Jadi keuntungan yang kita ambil itu sebesar 30%. Jadi jadi COGS-nya sebesar 11.644 ini dikali dengan 130%, maka sales revenue-nya itu sebesar 15.137,2. Jadi itu pembahasan untuk nomor 5. Jadi sekian dari pembahasan soal-soal UTS ALBI di tahun 2020 ini. Jika terdapat kesalahan kata-kata, saya minta maaf. Terima kasih udah melihat. Sampai jumpa.